وسلم أجمعين نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Qala al-imam, kita membahas tentang apa saja persiapan kita besok hari, yaitu hari tarawiyah. Karena esok jatuh tanggal 8 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari tarawiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hari tarawiyah itu ada kisah, yaitu tatkala Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Tanggal 8 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, ujar Nabi Ibrahim, ini dari Allah kah mimpi ini atau dari syaitan kah? Kalau dari Allah siap melaksanakan, tapi kalau dari syaitan, kadahakon Nabi Ibrahim. Nah, jadi malam tarawiyah ini adalah malam yang mana Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Falamma asbaha rawa yaumuhu ajma'. Tatkala di pagi harinya, karena esok kan sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarawiyah. Dianjurkan kita berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa di bulan Dzulhijjah ini pahalanya ganal. Sehari puasa sama dengan puasa setahun. Lebih-lebih lagi dianjurkan puasa hari tarawiyah. Hari tarawiyah lawan hari Arafah. Kadakawa seumpamanya kita mulai awal tanggal 1 Dzulhijjah nih puasa. Nah, setidaknya hari tarawiyah lawan hari Arafah tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah jangan sampai kada berpuasa. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu disebutkan summiyat tarawiyah wa Arafah li anna Ibrahim alaihi salam ra'a lailatat tarawiyah fi manamihi annahu yu'mar bidhabhi ibnih. Disebutkan atau digelari tanggal 8 Dzulhijjah ini dengan hari tarawiyah dikarenakan Nabi Ibrahim bermimpi Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Falamma asbaha, tatkala di pagi harinya, rawa yaumuhu ajma'. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, aminallah hadzal hilim au minasyaiton, aminallah min hadzal hulum au minasyaiton. Ujar Nabi Ibrahim, nah ini mimpi dari Allah kah atau dari syaitan menyuruh menyembelih Ismail. Fasammal yaum min fikratihi tarawiyah. Nah, karena tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim kada langsung mengerjakan apa yang dia lihat di dalam mimpinya, maka disebut tanggal 8 Dzulhijjah itu yaumu tarawiyah, hari tarawiyah, hari berpikir. Summa ra'a lailata arafah dzalika saniyan.
Kemudian tanggal 9 Zulhijjah malamnya Nabi Ibrahim bermimpi pulang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya. Falamma asbaha arafa anna dzalika minallahi subhanahu wa taala. Tatkala di pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, arafa anna dzalika minallah. Nabi Ibrahim tahu pinando, sadar bahwasanya ini perintah dari Allah bukan dari syaitan. Nah, maka tanggal 9 Dzulhijjah itu dinamakan dengan hari Arafah. Fasumina dzalikal yaum yaum Arafah. Dinamakan hari tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah dikarenakan tanggal 9 Dzulhijjah Arafah Nabi Ibrahim itu pinando bahwasanya itu perintah dari Allah. Ini sejarah hari Arafah dan hari Tarawiyah, yang artinya kita di hari Arafah dan hari Tarawiyah ini dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita memperbanyak berpuasa. Ya kan? Memperbanyak puasa. Di siang harinya kita puasa, malam harinya kita dianjurkan untuk menghidupkan dengan ibadah kepada Allah. Ujar Nabi Muhammad, man ahyal layalil arba, barang siapa yang menghidupkan 4 malam di dalam amal, di dalam ibadah kepada Allah, wajabat lahul jannah, pasti wajibnya masuk ke dalam surga. Apa 4 malam tersebut? Lailatul Tarawiyah, yang pertama malam Tarawiyah malam ini tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian Lailatul Arafah dan hari Arafah insyaallah malam esok tanggal 9 Dzulhijjah. Lailatul Nahar, kemudian yang ketiga hari raya, malam hari raya Idul Adha insyaallah malam esoknya lagi. Walailatul Fitr, kemudian yang keempat yang terakhir adalah malam hari raya Idul Fitri. Amunnya kita menghidupkan 4 malam ini dengan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, wajib pasti masuk ke dalam surga, jar Nabi Muhammad. Nah, jadi pas mulai malam ini sampai 3 malam ke depan ya digunakan sagan untuk memperbanyak amal ibadah, minimalnya dengan mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Sholat isya, sholat subuh berjamaah itu fadilahnya, keutamaannya, orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah seolah-olah dia mengerjakan ibadah semalaman suntuk. Itu minimal benar. Jadi mulai malam ini alhamdulillah isya insyaallah berjamaah, subuhnya berjamaah. Kalau kita kadakwannya semalaman suntuk ba'amaliyah, subuh lawan isya malam ini barang, isuknya pulang subuh isya jangan sampai kada berjamaah. Karena pulang malam hari raya Idul Adha mintuju subuh lawan isya jangan sampai kada berjamaah. Kalau kita kadakwa menggunakan samalaman suntuk untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya jangan sampai kita meninggalkan salat subuh dan salat isya berjamaah. Entah itu di masjid atau di rumah. Asal berdua. Amun berjamaah saurangan kada berjamaah ngarannya. Aku sembahyang subuh berjamaah jolong siapa? Saurangan. Kada ada berjamaah saurangan. Berjamaah itu berdua. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak juga pahala yang didapatkan. Nah, jadi jar Nabi Muhammad, man ahya malatek. Nah, jadi jar Nabi Muhammad, Jadi jar Nabi Muhammad, man ahyal layalil arba' wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam di dalam amal, di dalam ibadah kepada Allah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Pasti masuk surga, jar Nabi Muhammad. Yang pertama malam Tarawiyah, malam tanggal 8 Dzulhijjah malam ini. Yang kedua malam Arafah tanggal 9 Dzulhijjah malam esok. Yang ketiga malam Lailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha malam esoknya tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah malam hari raya Idul Fitri. Orang yang menghidupkan 4 malam ini di dalam amal, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti wajib masuk surga, jar Nabi Muhammad. Nah, jangan sampai ya kan mulai malam ini jangan sampai kita ya setidaknya
Isya dan subuh jangan sampai kada berjamaah. Itu satu. Yang kedua pulang di malam tarawiyah, ya kan? Di malam tarawiyah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kenapa? Karena orang yang berdoa di malam tarawiyah dan malam hari Arafah itu doanya kada bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita malam tarawiyah banyak berdoa. Malam ini ya Allah banyak berdoa. Karena pulang malam hari Arafah banyak pulang berdoa. Malam hari Idul Fitri, Idul Adha banyak pulang berdoa. Annahu la yuraddu fihi doa. Karena orang yang berdoa di malam tersebut kada bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya malam ini dianjurkan memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Siangnya kita berpuasaan. Kayak apa niatnya puasa esok hari? Sahajaku puasa esok hari tarawiyah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Ya kan? Esok. Jadi esok tarawiyah lah. Boleh pian berniat malam ini. Langsung berniat sahajaku esok hari puasa hari tarawiyah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena balik dari masjid Mbah Baisa langsung ke warung bian bersahur. Boleh aja sahur tuh. Atau misalnya kok ada anak bersahuran jangan ada bapak ya, kada bersahur. Yang penting niatnya. Nah, yang penting niatnya. Nah, jadi siangnya kita berpuasa, ya kan? Malam ini mun kawa ba'amal beribadah kepada Allah, banyak ba'amaliyah. Ya setidaknya subuh dan isya berjamaah tadi. Kemudian pulang tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah dianjurkan juga kita malam hari Arafah itu malam isuk ya kalau untuk memperbanyak amaliyah. Minimalnya isya dan subuh berjamaah. Dan siang harinya juga kita dianjurkan untuk berpuasa. Ujar Nabi Muhammad SAW, man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ghafarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Bahkan disebutkan lagi dalam riwayat yang lain, syam yaum Arafah uhtusiba 'alallah an yukaffir sanah allati qablah wallati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu dapat menghapus dosa yang tahun lalu dan tahun yang akan datang. Kalau tahun lalu kan kita wajib memahami, tahun kemarin banyak dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, dosa batis, dosa tangan, dosa hati, banyak ya. Kalau tahun yang lalu terbayang dosa yang pernah kita lakukan, tapi kayak apa kisahnya tahun yang akan datang. Ujar ulama maksudnya orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Maksudnya apa tahun yang akan datang? Umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan hari Arafah tahun yang akan datang pulang. Nah, jadi ini artinya bilanya puasa kita hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah artinya dipanjangkan umur kita oleh Allah sampai bertemuan hari Arafah yang akan datang pulang. Nah, jadi mau hendak panjang umur, ya kan? Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah puasa di hari Arafah. Siyam yaum Arafah uhtusiba 'alallah an yukaffir sanah allati qablah wallati ba'dah. Orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Maksudnya apa? Setahun yang akan datang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan hari Arafah tahun yang akan datang. Bahkan disebutkan lagi lah di dalam riwayat yang lain, yaum Arafah bi asyrafi alaf yaum, yakni fil fadl. Sehari di hari Arafah itu sama dengan
bukan 1000 hari dibandingkan hari yang lain. Ini keutamaan hari Arafah nih, tanggal 9 Zulhijjah. Sehari hari Arafah lebih afdol atau melebihi daripada 1000 hari daripada hari-hari yang lain. 10.000 hari, bukan 1000 hari, 10.000 hari bi asyrafi alaf yaum, yakni fil fadl. Saking bagusnya nih hari Arafah. Hari Arafah itu kan sehari aja, tapi ibaratnya sehari hari Arafah itu lebih afdol daripada 10.000 hari dibandingkan hari-hari yang lain. Saking baiknya nih ya Allah. Nah, hari Arafah kita banyak-banyak beramaliyah, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah. Nah, amalan yang bagus dibaca dan dilaksanakan atau diamalkan di hari Arafah adalah membaca doa hari Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga dalam riwayat kada pakai yuhyi wa yumit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa hari Arafah. Jadi malamnya kita banyak beramal beribadah hari Arafah nih. Minimalnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Siangnya kita gunakan untuk berpuasa dan memperbanyak doa hari Arafah. Apa doa hari Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca ya kah mun kawa 1000. Mun kawa 1000. Amun kada kawa 1000 jar. Saapa pian kawa hari Arafah tuh. Kan tadi tahu hari Arafah tuh sehari lebih baik daripada 10.000 hari dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, makanya bagus kita beramaliyah. Apa amaliyah yang bagus dibaca? Doa hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalaunya kawa 1000, bolehlah dicicil gurunya, boleh. Ya kah? Berarti mencicilnya pian mulai isuk imbah maghrib, imbah berbuka puasa isuk pian. Ini kan malam ini basahor dahulu. Isuk kan pian buka puasa, imbah maghrib langsung pian cicil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Ini doa yang paling bagus dibaca di hari Arafah. Amalan dan doa yang paling bagus dibaca hari Arafah. Bahkan disebutkan di dalam hadis ujar Nabi Muhammad, orang yang membaca itu ya'dil itik asyar riqab. Sekali membaca itu sama dengan kita memerdekakan 10 ikung budak. 10 ikung budak kita merdekakan. Di zaman Nabi itu ada zaman perbudakan. Artinya yang beisian budak itu orang-orang yang sugih, yang berduit aja. Budak tuh lain pembantu lah. Lain. Mun pembantu tuh kan hitungan sewa menyewa ya Allah. Bisa bulan julungi upahnya ya Allah. Kalaunya budak ini ibaratnya kawa ditukari, kawa dijual belikan. Dulu di zaman Nabi ada zaman perbudakan. Jadi yang kawa nukar budak itu orang-orang berduit aja. Tapi zaman ini kan ada lagi zaman perbudakan ya Allah. Zaman Nabi ada zaman perbudakan. Orang yang beisian budak itu orang-orang berduit aja. Ya anggaplah wah ini yang beisian helikopter. Nah, yang bisi helikopter itu kan orang-orang berduit aja. Mun bisi kendaraan beratan, bisi kendaraan, bisi mobil ya kada dikatakan berduit juga ya Allah lah. Bisa juga mengeredit, tapi mau pesawat kada terdengar orang mengeredit pesawat aja usnilah. Mengeredit pesawat kada ada. Amun mengeredit kendaraan, mengeredit mobil, mengeredit rumah bisa juga. Tapi mengeredit pesawat kada ada. Kecuali orang berduit mengeredit pesawat. Nah, jadi zaman bahari itu ada zaman perbudakan. Nah, zaman perbudakan orang yang beisin budak itu adalah orang-orang yang berduit. Nah, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah
maka sekali membaca sama dengan kita memerdekakan 10 ikung budak. Mun kawas 1000 membaca, kawas 1000. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai 1000 kali bagus lagi. Ya kan, sampai 1000 bagus. Kalau kada kawas 1000 sapapin kawa nya kada ada pemaksaan. Kalau panglun gurai rasanya kada sanggupnya membaca 1000, harus lagi membaca aja. Nah, kan di sini kan kalau bisa kata-katanya. Kalau nya kada bisa ya seapa kawa. Intinya ini adalah doa hari Arafah. Doa hari Arafah. Doa ka zikir guru mana doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku walahul hamdu, bagi Allah kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Mana doanya guru jar ulama, ini doa. Ini doa, ya kan? Doa hari Arafah. Kan dianjurkan hari Arafah itu kita banyak-banyak berdoa, ya Allah. Napa doanya jar? Banyak-banyak beramaliyah. Apa amaliyahnya? Nipang amaliyahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa jupin membaca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muntung membaca hati bapi pinta. Saya kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, katek sakali. Nah, minta ya Allah, ulun minta sugih dunia, sugih akhirat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ulun minta sehat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ulun hendak masuk ke dalam surga. Bisa juga nangka itu. Ini doa dan amaliyah yang paling bagus dibaca di hari Arafah. Kalaunya bisa 1000 kali. Ada lagi amaliyah munnya tuntung, kalau pang merasa kadikitan 1000 tadi. Asa kadikitan guru ajar. Maka hari Arafah ini pulang sehari aja berbandingannya lebih baik daripada 10.000 hari. Asa kadikitan mun 1000 dikit bagi ulun. Oh, ada lagi tambahannya. Adang belum. Mana menantang ya Allah, membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 1000 kali juga. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Rabu tahun ini ya Allah, hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000. 1000. Itu disebutkan man qara'a qul huwallahu ahad alaf marrah yaum Arafah, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali pada hari Arafah, dia masal, akan Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dia pinta. Jadi yang kita hendak meminta apa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca ini 1000 kali di hari Arafah. Ya bisa dicicil deh. Bisa dicicil, bisa juga. Banyak amaliyah ya Allah. Banyak amaliyah di hari Arafah. Lawan juga dianjurkan juga di hari Arafah itu memperbanyak zikir ya kan. Banyak doa juga ya, kalau bisa tadi ya zikir yang paling afdol, doa yang paling afdol yaitu Bang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kada berbuat yuhyi wa yumitnya. Kada bakai yuhyi wa yumit. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita tuntung sholat itu kan yang 10 kali itu kan ada yuhyi wa yumitnya ya Allah. Ini kada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 1000 kali di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Rabu. Sekali membaca sama dengan memerdekakan 10 ikung budak. Amun kawas 1000 bagus lagi. Nah, itu amaliyah di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian pulang di malam hari rayanya juga kita dianjurkan untuk
menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya salat Isya dan salat subuh berjamaah. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu minimal benar. Kalau bisa jangan sampai baguguringan. Jadi mulai malam ini, malam isuk, malam isuknya. Itu mun nyepieun menghidupkan ya kan? Malam ini malam tarawih, malam isuk, malam hari Arafah, malam isuknya malam hari Idul Adha, malam isuknya ada lagi lah. Malam ini malam tarawih, malam isuk malam hari Arafah, malam isuknya hari Idul Adha lah, lawan hari Idul Fitri. Nah 4 malam ini wajibat lahul jannah. Amun kita gunakan untuk ba'amaliyah wajib masuk ke dalam surga. Barangnya Mbak Isa tuh membaca Yasin enggak? Membaca Tabarak kah seumpamanya ya Allah lah. Nah, Yasin, Tabarak, Waqiah seumpamanya. Malam ini malam isuk dan malam isuknya. Malam tarawiyah, malam hari Arafah, malam hari Idul Adha dan malam hari Idul Fitri. Wajibat lahul jannah, wajibnya masuk ke dalam surga. Nah, kemudian pulang malamnya kita dianjurkan untuk menghidupkan, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang subuh harinya kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Subuh hari di hari raya Idul Adha dianjurkan untuk membaca istighfar. Itu disebutkan manistaghfara fi yaumi idin, barang siapa yang membaca istighfar di hari raya Id ba'da sholatis subuh, setelah sholat subuh membacanya berapa? Mi'ah marrah, 100 kali. La yabqa fi diwani syai' minadz-dzunub ila muhya anhu, maka tidak tersisa sedikit pun di catatan amal ibadahnya dosa, terkecuali dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu yaumal qiyamah aminan min adzabillah, dan nantinya dia di hari kiamat aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang membaca istighfar di hari raya setelah sholat subuh 100 kali, la yabqa fi diwanihi syai' minadz-dzunub, maka di catatan amal ibadahnya kada ada lagi dosa, diampuni dan dihapus oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, yakunu yaumal qiyamah aminan min adzabillah, maka nantinya di hari kiamat dia dijagakan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak istighfarnya astagfirullah, astagfirullahalazim, 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 ya kan? Itu malam subuh hari raya lah, subuh hari raya, ibadah sembahyang subuh membacanya astagfirullah. Kemudian man qala subhanallah wa bihamdi, sekalinya aja. Tinggal pian aja mencatatin, tahun saya catat kadanya, bisa kan ingat lagi seoleh. Bisa kan ingat lagi. Kemudian pulang dianjurkan juga membaca subhanallah wa bihamdih. Itu disebutkan man qala subhanallah wa bihamdih mi'ah marrah yaumul id, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali pada hari raya setelah sholat subuh ya Allah. Kemudian dia berdoa, ya Rabb inni a'taitu thawabah ahlal kubur, ya Allah nih pahala subhanallah wa bihamdih yang 100 kali ulun baca, ulun hadiahkan lawan kuitan, lawan paninian, pakaian pada tuan, paacilan, lawan ding sanak, ya kan, yang sudah meninggal nih. La yabqa ahad minal amwat illa wa yaqul yaumal qiyamah ya rahim irham abdak hada waj'al thawabahal jannah. Maka ujar ulama, la yabqa ahad minal amwat, orang yang di dalam kubur tadi kehimungan dan mengatakan, ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, tuh hamba pian yang di atas bumi itu yang masih hidup, yang mendoakan, yang mengerimi pahala lawan ulun, waj'al thawabahal jannah, itu jadikanlah pahala yang dia dapatkan surga, hadiahnya, upahakan jolongi surga ya Allah, bahasa kitanya tuh. Nah, itu membaca subhanallah bihamdih, ya kan, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali di hari raya Id setelah sholat subuh. Kemudian hadiahkan lawan
keluarga yang sudah meninggal. Itu keluarga yang sudah meninggal itu mendoakan kita. Ya Allah masukkan julungi surga, bahasa kitanya tuh yang lelah. Nah kemudian pulang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man qala subhanallah wa bihamdih salatsumi'ah marrah. Tadi 100, kalau ini 300 ulang. 100 boleh. Kadikitan 100 seumpamanya malam hari raya nih 300. Man qala subhanallah wa bihamdi salatsumi'ah marrah, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimin, dan dihadiahkan bacaan itu kepada orang-orang Islam yang sudah meninggal, dakhala fi kulli qabr alaf nur, maka masuk di setiap kuburan yang pian hadiahkan tadi itu 1000 cahaya. Misalnya pian hadiahkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 300 nih, pian hadiahkan lan kuitan. Nah, itu di di kuburan tersebut dimasuki 1000 cahaya. Wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alaf nur, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam kuburnya apabila meninggal kita yang membaca. Tadi kan mun kita menghadiahkan lawan orang yang sudah meninggal. Mun kita meninggal membaca subhanallah bihamdi 300 kali di hari raya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nantinya di dalam kubur 1000 cahaya. Nah, banyak ya Allah. Kemudian pulang disebutkan juga amalan hari raya pulang nih. Man qala fi kulli wahid fil idain, barang siapa yang membaca ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, arba'umi'ah marrah, sebanyak 400 kali qabla sholatil id, sebelum melaksanakan sholat Id, zawajahullahu ta'ala arba'umi'ah haura, maka Allah Subhanahu wa taala berikan lawan inya dan kawinkan inya dengan bidadari sebanyak 400 bidadari. Nah, jadi hendak kawin lawan bidadari ya kan 400 kada gampangan baca ketika hari atau sebelum melaksanakan sholat Id. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 400 kali. Maka yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 400 bidadari. Yang kedua, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annama a'taqa arba'umiyah raqabah, seolah-olah memerdekakan 400 budak. Yang ketiga, waqalallahu ta'ala bihil malaikah yabduna lahul madain, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada dia malaikat yang mana malaikat tersebut akan membangun istana yang besar nantinya di akhirat di dalam surga. Yang keempat, yagrusuna lahul asjar ila yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menanamkan pohon-pohon nantinya di dalam surga. Nah, jadi banyak bisi kabun. Ya kan? Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 400 kali sebelum melaksanakan sholat Id. Ini amaliyah aja ya kalau ya malam ini khusus amaliyah aja karena mulai malam ini kita ba'amaliyahan ya kan. Nah, ingat juga kepian amaliyahnya banyak benar. Jadi intinya malam ini ya mongkawa jangan beguringan ya kah, ba'amaliyah sampai subuh. Kalau nya kada kawa sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kemudian siang harinya isuk nih segan isuk berpuasaan, kemudian pulang lanjut malam isuk, malam hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Siang harinya pulang hari Arafah berpuasa.
Kemudian pulang malam hari raya dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang setelah salat subuh di hari raya Idul Adha dianjurkan kita membaca istighfar 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 100 kali membaca istighfar. Karena orang yang membaca istighfar 100 kali setelah salat subuh di hari raya la yabqa fi diwani syai' minadz-dzunub ila muhiya anhu. Buku catatan amal ibadahnya itu kada ada dosa, kada ada maksiat, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang diberikan aman dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang juga kita membaca subhanallah bihamdih hari Idul Adha tadi. Subhanallah bihamdih boleh 100, boleh 300. Bagus lagi kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita kawam mengamalkan apa yang kita sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu disebutkan lagi lah, itu disebutkan dalam sebuah perkataan orang yang tidak menggunakan hari Arafah dengan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang rugi. Orang rugi. Jadi mau kita hari Arafah atau kada amaliyah rugi benar. Rugi. Karena apa? Karena ujar Nabi Muhammad, innallaha ta'ala yanzuru ila ibadihi yaum Arafah. Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu memandang kepada semua hamba-hambanya. Dipandang, dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akil anu hari Arafah malam Arafah bapak, oh bak maliyah ridho Allah Subhanahu wa taala. Akil si anu amang si anu siang hari Arafah bapak, oh sidin berpuasa ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang duru ila ibadihi yauma Arafah, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada semua hamba-hambanya pada hari Arafah. Fala yada ahadan fi qalbi mithqala dzarratin minal iman ila ghufira lahu. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kepada hamba-hambanya yang terdapat di dalam hatinya keimanan kepada Allah terkecuali di hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selama kita di hari Arafah itu ba'amaliyah ya walaupun sedikit seumpamanya, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyia-nyiakan hari Arafah, kada ada ba'amal, kada ada ibadah, sama dengan hari yang lain rugi. Rugi, ya kan? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.